السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini, dengan izin Allah kita meninggalkan tempat tidur yang empuk, kemudian dinginnya suasana. Alhamdulillah Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya untuk sujud kepadanya di tempat yang mulia itu, masjid. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah selaku uswatun hasanah, contoh bagi kita untuk bisa bertemu dengan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kemudian salat dan salam pada para sahabatnya, pada ulama mutaqaddimin, kepada ulama mutakhirin, dan kepada ulama-ulama yang mutabar. Yang dimuliakan pada Abi Musyi, pada gure-gure, pada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, juga tidak lupa kepada panitia muhibbah selesai subuh. Syukran atas kepercayaannya kepada Lun dalam menyampaikan sedikit mau'izah. Judul singkat Pak Uronyo, pentingnya kita melihat contoh para sahabat, karena mereka itulah sebagai kunci syurga. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang menjual hartanya, jiwanya pada agama Allah, maka Allah membalas mereka bi anna lahumul jannah, maka balasan bagi mereka itu adalah syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam beliau keluar ke masjid, ingin melihat apakah ada sahabatnya di tengah malam yang menghidupkan masjid, karena mungkin berbeda dengan kondisi zaman kita, dengan lampu yang terang, dengan lantai yang indah. Ini sangat jauh daripada kondisi masjid di zaman Rasul. Artinya hana lampu landeput urang bayar. Maka Rasul melihat Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membaca ayat tersebut yang barusan saya bacakan tadi. Pada hakikatnya ayat tersebut itu isyarahnya kepada para sahabat, tapi Abu Bakar orang yang sangat rendah. Apakah masuk beliau ke dalamnya? Maka beliau menangis. Kapan beliau bahagia? Setelah paginya Rasulullah menjelaskan makna ayat itu adalah kepada mereka sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, kita hari ini ururun tuhadannya orang-orang tua yang masih hidup di antara kita, bagaimana keberkahan hidupnya, sebagaimana berkahnya hidupnya Abu Bakar yang jiwanya betul-betul dipersembahkan untuk agama Allah, hartanya habis untuk agama Allah. Kemudian kita merindukan sosok seperti Umar bin Khattab yang tegas dia di dalam beragama. Karena mungkin saya sering menyampaikan, hari ini banyak penceramah-penceramah kita yang mereka itu hanya menyampaikan kelebihan selawat, kelebihan zikir, kelebihan-kelebihan yang lain,
tapi sangat sedikit di antara mereka yang menyampaikan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga orangnya kemungkaran itu terus merajalela karena jiwanya daripada pemimpin kita, jiwanya daripada umat Islam ini tidak sebagaimana jiwanya daripada Umar bin Khattab di dalam mencegah perbuatan mungkar. Kemudian juga pada hari ini kita merindukan sebagaimana akhlaknya Utsman bin Affan. Di samping beliau orang yang dermawan, tapi beliau orang yang sangat malu. Bagaimana malunya sampai malaikat sendiri malu kepada akhlaknya Utsman bin Affan. Rasulullah ketika beliau duduk dengan sahabatnya yang lain tidak muslihat sebagaimana ketika hadirnya Utsman bin Affan. Nah, sahabat datanya yang Rasul, ya Rasul, kami heran kepada engkau. Ketika engkau duduk di antara kami, engkau biasa-biasa saja. Tetapi ketika datangnya Utsman, engkau langsung memperbaiki cara dudukmu. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, bagaimana aku tidak memperbaiki dudukku? Ada seorang laki-laki, jangankan diriku, para malaikat sekalipun malu kepada akhlaknya. Maka inilah penting bagi kita untuk mendalami bagaimana sifatnya Utsman bin Affan. Kemudian juga hari ini kita merindukan orang-orang sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Beliau orang yang sama sekali tidak pernah mensyirikkan Allah. Beliau adalah orang yang sangat betul-betul sampai gelar oleh sahabat yang lain, yaitu karamullah wajah, orang yang mulia wajahnya daripada melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam hikmah yang lain perlu kita melihat bahawa singoh di hari kiamat ketika setelah selesai persidangan di hari kiamat, para penghuni syurga masuk dia ke dalam syurga, para penghuni neraka masuk dia ke dalam neraka. Kemudian ketika mereka dihukum oleh Allah, gedut oleh Allah, sebagaimana kita maklum di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahawa pakaian-pakaiannya penghuni neraka itu adalah dari api. Di bawahnya api, kanannya api, kirinya api, atasnya api. Itulah kondisi orang-orang yang di dalam neraka. Maka ketika orang yang gedut oleh Allah dalam waktu yang sangat lama, maka mereka menyampaikan, ya Allah, nebudubit kamu ya Allah, akhrijna minha, nebudubit kamu ya Allah dari dalam neraka, kami tidak tahan lagi. Maka Allah pada waktu itu menyampaikan, apakah tidak datang kepada kalian itu peringatan? Maka mereka mengatakan, bala walakinna kadzabun, benar, tapi kami ini adalah mendustakannya. Maka kata Allah, diamlah kalian di sana. Kemudian dalam waktu yang cukup, yang tidak ada terhingga lamanya, mereka juga meminta, hai malaikat, mintalah kepada Allah supaya kami diringankan di sini, kami tidak tahan. Juga para malaikat tidak berani menolong mereka, bahkan malaikat ini adalah la ya'sunallah, mereka itu orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian ketika para penghuni neraka itu meminta kepada kaum muslimin, mereka menyebutkan sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Karena sebagaimana kita maklum, para penghuni neraka itu Allah bentuk mereka itu sebagaimana dosa-dosanya. Yang mungkin menyatakan di dalam
kitab Daqaiqul Akbar, di dalam kitab Kashful Ghabiyah, ini ada riwayat menyebutkan bila mereka yang dalam dunia ini menjadi orang yang curang, menjadi orang-orang yang menipu, mengkhianati orang lain, ini umumnya mereka dalam bentuk kera, yang seperti bentuk anjing. Ada yang mereka bentuknya seperti babi. Artinya secara umum bentuk mereka penghuni neraka itu sebagaimana dosa yang menonjol dalam kehidupan mereka. Maka dalam halnya kondisi pada waktu itu memang berdekatan, sehingga oleh sebagian penghuni neraka itu meminta kepada saudaranya, karena masih ada hubungan dengan keluarga, karena geturi bahawa apakah mungkin saudara-saudaranya dalam bentuk proyektor barangkali. Artinya mereka itu pada waktu diizinkan oleh Allah untuk berkomunikasi dalam kondisi demikian. Maka gekun oleh penghuni-penghuni neraka, wahai anak lun, wahai anakku, atau wahai saudaraku, berilah kami sedikit air, atau berilah kami sedikit makanan yang kami sangat tidak tahan lagi di sini. Maka juga orang mukmin yang ada dalam syurganya, mereka menyebutkan haramallah, ini adalah mengharamkan oleh Allah alal kafirin, di atas orang-orang yang kafir makanan-makanan ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika perkara-perkara ini dikisahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, mereka dalam kondisi ketakutan mendengar perkara-perkara kondisi di hari kiamat. Tetapi ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, lagi tanya uronyo, dia tahu kepada keluarga, dia tanya uro beraktivitas dengan kehidupan, mungkin tanya yang mungkat, yang kerja, kadang-kadang berbagai macam ilmu-ilmu di tempat-tempat majlis ta'lim atau dalam tausiah, ini kadang-kadang terlupakan katanya. Maka para sahabat hadir kepada Abu Bakar Siddiq. Kepada wahai Abu Bakar, kamu waktu berada di majlisnya Rasulullah, ketika Rasul menyampaikan tentang neraka, kami menangis ketakutan. Tapi ketika kami berkumpul dengan keluarga kami seakan-akan mendengar perkara tersebut seperti surah dayung ranyonyokan. Maka kena Abu Bakar ilung di bacut menan juga. Menan kita yang Pak Rasul, apakah kita masuk dalam golongan munafik? Maka singkat cerita, datanglah Abu Bakar bertanyakan kepada Rasul perkara tersebut. Maka kata Rasulullah, itulah tentang was-wasna syaitan yang ditanamkan di dalam hati-hati kalian. Maka Rasul mengingatkan para sahabatnya bahawa senantiasalah kalian di majlisku atau menyusurah katanya orangnya, jangan sampai putus. Jangan sampai putus kita ini dengan majlis-majlis ilmu. Karena virus-virus yang kita lihat setiap hari aktivitas kita dengan dosa-dosa kecil itu akan terampuni barangkali dengan majlis-majlis ta'lim yang kita laksanakan di masjid dan tempat yang lain. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada jalan bagi kita, tidak ada jalan bagi kita kecuali sebagaimana cara hidupnya para sahabat, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ashabuni kan nujum, sahabatku itu seperti bintang-bintang. Ini ihtadaitum. Lebih kurang demikian makna hadis. Jika kalian mengikuti, maka ihtadaitum, kalian akan terpetunjuk. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di tengah kondisi kita fitnah di akhir zaman, di tengah kita berbagai macam fitnah dalam berbagai macam sisi kehidupan, maka seyogianya dalamilah oleh kita bagaimana akhlaknya para sahabat ketika terjadi sengketanya antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Ketika terjadi sengketanya sahabat-sahabat
dengan sahabat yang lain disebabkan oleh faktornya fitnah daripada orang-orang Yahudi. Tapi ada sebagian sahabat justru mereka itu menyendiri. Justru mereka itu meminta petunjuk kepada Allah. Maka sebagai kesimpulan, salah satu doa yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepadaku yang benar itu adalah benar. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Dan tunjukilah kepadaku yang salah itu salah, dan berilah aku jalan supaya aku bisa menjauhi perkara tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, lebih pah 15 minit. Maka yang sebagai kesimpulan dalam penyampaian singkat ini, lebih-lebih kita ingin bisa selamat daripada neraka Allah. Kita ingin keluarga-keluarga kita bisa berkumpul kembali di hari kiamat di dalam syurga Allah. Dengan alasan syurgalah pada hari ini kita hadir ke masjid, dengan alasan nerakalah kita mampu meninggalkan sakitnya dunia untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan ampunannya. Yang paling penting, jangan cuma kita yang berusaha menyelamatkan, tapi masih banyak anak-anak kita di rumah yang barangkali mereka belum ada keyakinan dengan keyakinan kita. Maka tidak ada jalan bagi kita. Dalamilah mereka agama Allah, dalamilah mereka akidah. Jangan sampai mereka menjadi pecinta-pecinta HP, 20 memat HP, sehingga dalam kondisi dia tidak lagi takut kepada Allah, tidak lagi cinta kepada agama ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.